Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadal dari Universitas Bosowa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelas D dengan NIM 4522012155. Sebelum saya akan masuk dalam materi, saya akan memutarkan video terkait dengan materi pengantar bisnis. Mulai dari hal yang kecil dulu. Saya selalu bilang, memang mimpi harus besar, oke? We have to think big, but we have to start small. Mulai dari hal-hal sederhana yang kita punya dulu apa deh gitu, yang bisa apa? Kalau misalnya kamu bisa jahit, ya udah, mungkin bisa nggak sih dari jahitan itu diberdayakan gitu, menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak perlu belajar digital marketing dulu deh, tapi kan at least nih, misalnya kalau kamu punya gadget, punya WhatsApp, ya kan? Ya gadgetnya jangan dipakai untuk kepoin tetangga dan stalking orang, status orang gitu kan. Gunakan untuk yang lebih produktif, kan tuh sama-sama ada kuotanya juga, ya kan? Ngapain daripada stalking hal yang gak jelas, ya kan? Ngeliatin compare, coba deh digunakan sesuatu yang produktif, ya kan? Mungkin bisa, ya itulah pre-order, atau mungkin kamu bisa belajar cara Photoshop. Sekarang ada banyak edit, ya kan, mengedit, bisa bikin Photoshop, bisa bikin poster, ya dari situ digunakan untuk sesuatu yang positif. Jadi coba lihat sekeliling kamu ada apa aja, apa yang kamu punya, dan coba dipikirkan dan diberdayakan gitu untuk sesuatu yang lebih positif lagi. Dicoba dari satu hal yang kecil, nanti akan membuka ke hal yang lebih besar lagi. Kalau ngomongin tentang peluang, again semua balik ke mindset ya. Oke, ini semua balik ke mindset. Oke, mungkin sorry to say this ya, tapi sekarang saya mau bilang realistis aja nih. Banyak orang tuh selalu mereka berusaha cari-cari peluang. Andaikan saya dikasih peluang besar, wah saya pasti bisa berhasil. Andaikan saya punya investor, wah pasti startup saya berhasil, gitu kan. Andaikan saya dikasih kesempatan ini nih dan seterusnya, wah pasti saya berhasil. Dan banyak orang mereka fokus untuk ya udah cari peluang di mana nih. Dan kalau peluangnya nggak ada, akhirnya mereka jadikan itu alasan. Oke, nah sekarang saya tanya, sebenarnya di saat-saat ini yang paling penting adalah bukan untuk cari peluang, tapi kamu harus memperbesar kapasitas kamu dulu. Sekarang coba ya, nih sekarang kata dia bilang kan, andaikan sekarang saya ada investor gitu yang bisa investasi $1 juta, saya pasti bisa berhasil di startup saya. Terus sekarang beneran dikasih nih di depan kamu, yuk presentasi sama investor. Terus yakin kamu bisa mempresentasikan, yakin kamu bisa mengconvince dia. Iya kan? Maksudnya kenapa? Karena kalau kapasitasnya kamu aja belum siap, kamu nggak pernah mengupgrade diri kamu, nggak pernah mengupgrade mindset kamu, mau peluang sebagus apapun itu nggak akan berhasil di tangan kamu gitu. Dan again banyak orang bilang, wah mungkin aja nih pintu udah terbuka nih di depan kamu, udah banyak sebenarnya, ada banyak kesempatan terbuka. Tapi kalau pikiran kamu nggak terbuka, ya kamu nggak akan ngeliat juga, kamu nggak akan bisa memanfaatkan itu juga gitu. Nah jadi ini banyak yang salah, banyak orang yang salah. Andaikan saya punya peluang, cari di mana-mana. No, menurut saya hari ini, oke, kamu fokus untuk mengupgrade diri kamu, kapasitas kamu, keterampilan kamu, belajar. Kenapa? Karena cara yang dulu sama sekarang beda. Kalau cara dulu tuh kamu, tapi dulu aja saya bekerja bisa kok, saya nggak belajar bisa, ya itu dulu. Sekarang beda. Sekarang nih kalau kamu nggak mengupgrade skill kamu akan ketinggalan gitu. Sekarang misalnya kayak ya banyak lah, misalnya kayak teknologi kamu juga harus ngerti, atau mungkin kamu bisa harus belajar Word, harus belajar Excel gitu. Jadi yang dulu mungkin bisa membawa kamu sekarang gitu, tapi kalau sekarang kamu mau berubah, kamu harus belajar. Cara yang dulu tuh udah nggak sama lagi, harus di-upgrade, harus di-reskill makanya gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dikejar, jangan kejar peluangnya. Kalau kamu benar-benar kejar mengupgrade diri kamu, memantaskan diri kamu, membuka pikiran kamu, itu aja kamu akan lihat, oh iya ternyata ada kesempatan, oh ternyata ada, karena ada banyak kesempatan sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngelihat karena pikiran kita belum terbuka, kitanya belum mampu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis pada bab yang ke-11, yaitu bagaimana cara mendistribusikan produk. Pada bab ini ada beberapa pokok bagian yang kita akan bahas secara mendetail. Pertama, bauran distribusi. Yang kedua, strategi distribusi. Yang ketiga, eceran.
yang keempat operasi pergudangan, dan yang kelima operasi transportasi. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu bauran distribusi. Seperti halnya perusahaan-perusahaan di bidang makanan dan minuman yang menggunakan berbagai metode distribusi barang pengecer, perusahaan-perusahaan dalam industri-industri lainnya juga menggunakan saluran-saluran yang berbeda untuk membawa produknya kepada pelanggan. Sebagai elemen ketiga dalam bauran pemasaran, tempat distribusi memiliki berbagai bentuk. Kami akan menggambarkan bentuk-bentuk tersebut dan menjelaskan arti penting distribusi dalam proses pemasaran. Kita masuk dalam pembahasan kedua, strategi distribusi. Menyeleksikan jaringan distribusi yang tepat merupakan keputusan strategis. Keputusan ini menentukan jumlah maupun biaya cakupan pasar yang dicapai sebuah produk, yakni seberapa banyak jenis perantara yang akan digunakan. Umumnya, strategi bergantung pada jenis produk dan tingkat cakupan pasar yang paling efektif dalam menyampaikan produk kepada sebagian besar pelanggan. Tenaga pemasaran berusaha keras untuk menjadikan suatu produk dapat dicapai pada banyak lokasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Anda dapat membeli susu, misalnya, di sejumlah toko eceran, namun hanya ada satu distributor Rolls-Royce di kota atau wilayah manapun. 3. Strategi distribusi: intensif, eksklusif, dan selektif. Memberikan tingkat cakupan pasar yang berbeda. Kita masuk pembahasan ketiga, yaitu eceran. Terdapat lebih dari 3 juta pengecer di Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka berskala kecil, terkadang hanya terdiri daripada para pemilik dan bantuan tenaga paruh waktu. Memang lebih dari setengah jumlah pengecer nasional terhitung kurang dari 10% dari semua penjualan eceran. Kita masuk pembahasan keempat, yaitu operasi pergudangan. Penyimpan atau pergudangan (warehousing) merupakan salah satu bagian utama dari pengelola. Kita masuk dalam pembahasan kelima dan terakhir, yaitu operasi transportasi. Biaya tertinggi yang dihadapi banyak manufaktur adalah biaya memindahkan suatu produk secara fisik. Jadi biaya tersebut tentunya merupakan faktor umur dalam memilih metode transportasi. Kalau saya mungkin bisa memberikan masukan, jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai, ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11. Jadi saya ini selalu mengibaratkan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya banyak yang jadi dokter, banyak yang jadi CEO hebat-hebat. Saya mengibaratkan diri saya Metro Mini. Teman-teman saya ini Big Bird. Kita berpacu dari Taman Mini mau ke Bogor. Saya bilang sama teman-teman saya Metro Mini, saya sampai duluan. Dia bilang, mana bisa? Big Bird dong, mesin bagus, mobil bagus, pasti sampai duluan. Oh, saya bilang salah ngitungnya. Kalau Big Bird karena mobilnya bagus, mau nyalip kalian lihat dulu kiri kanan. Kalau saya nggak perlu lihat kiri kanan, sudah sampai di Bogor saya baru lihat kiri kanan. Bumper saya ada lecet nggak? Kalau ada lecet berarti ada yang kena. Kalau nggak ada yang lecet saya udah sampai duluan. Nah itu, jadi saya ini Metro Mini. Saya ini anak hutan yang datang ke Samarinda jadi anak kampung. Dari anak kampung saya merantau ke Jakarta. Saya alhamdulillah jadi anak kota. Saya dipanggil seseorang yang cukup berkompeten, ditawarkan jadi duta besar. Saya bilang, maaf saya nggak kepengen jadi duta besar. Kenapa? Saya bilang nggak mau saya. Saya nggak bisa pakai dasi. Saya suka kecekek kalau pakai dasi. Dan saya punya baju juga nggak pernah bisa pakai baju rapi. Baju saya apa adanya dan saya pakai celana juga celana jeans. Jadi saya kalau jadi duta besar saya high profile.
Saya nggak mau, saya mau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang termarginalkan. Makanya saya bilang, berkahnya bukan dari materi saja, tetapi yang saya rasa dengan kita menyayangi orang lain, kita menjadi diperhatikan oleh Allah dan juga diperhatikan mungkin oleh teman-teman pejabat-pejabat itu, dilirik, tetapi diperhatikan bukan disuruh berbuat yang tidak baik, berbuat yang lebih baik. Materi tidak buat saya bangga, tapi pembela orang kecil, penolong orang kecil itu buat saya bangga. Jadi orang kaya bukan sesuatu yang bangga. Kalau kamu kaya, kamu tidak bermanfaat buat orang lain, lebih baik mungkin nggak usah kaya lah. Gitu. Jadi lebih baik sederhana tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan saya pesankan kepada anak saya punya mimpi bikin 1000 masjid. Kalau saya dipanggil Tuhan, dia harus meneruskan. Kalau dia nanti juga dipanggil Tuhan, anaknya juga harus meneruskan. Jadi sampai 1000. Insya Allah itu bisa terbangun karena apa? Saya tahu kok, apa yang saya hasilkan dan apa yang saya miliki hari ini mungkin lebih dari cukup untuk itu. Dan saya kepengen tabungan itu bukan di dunia, tetapi tabungan itu di akhirat. Karena saya percaya bahwa kehidupan yang paling kekal bukan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal nanti kalau kita sudah meninggal.